Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa sallim tasliman katsiran katsira adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhanbana kullahu dikkahu wa jillah wa awwalahu akhiruhu wa 'alaniyatahu wa sirrah walhamdulillahil alamin. Kembali kita mengucap puji dan syukur alhamdulillahil alamin. Puji dan syukur alhamdulillahil alamin serta salawat dan salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hari ini kita bersama surah Sajadah, kita ambil ayat 9. Kemarin sudah berapa pertemuan kita ambil ayat 22 tentang orang yang paling zalim. Sekarang pula tentang syukur. Judulnya tentang syukur. Allah memperingatkan dalam ayat 9 tentang kejadian manusia. Sebenarnya ayat 9 ini sambungan dari ayat 7 dan 8. Ayat 7 dinyatakan manusia pertama terbuat dari tanah. Ayat 8 menyatakan manusia sesudah Adam dan Hawa dibuat dari ma'im mahin, terbuat daripada air, sperma, air mani. Kemudian ayat ke-9 ini mau ditarget ya. Ayat ke-9 menyatakan kejadian manusia dalam rahim ibunya. Setelah berlalu 40 hari air, 40 hari darah, 40 hari daging. Ini disebut dalam hadis dan dalam surah Mu'minun juga ada. Setelah 3 kali 40 setelah 20 hari baru ditiupkanlah desana roh. Summa sawwahu, kemudian disempurnakan kejadian orang itu dalam rahim ibunya. Wa nafakha fihi min ruhi, ditiupkanlah roh dalam rahim ibunya. Sesudah itu wa ja'ala lakumus sama, dijadikanlah fasilitas pendengaran, wal absar penglihatan, wal afidah dan hati. 3 fasilitas pokok yang disebut dalam ayat 9 surah Sajadah halaman 415 ya. 3 nikmat utama yang diberikan Allah sama kita, yang dibuatnya dalam rahim ibu, yang patut disyukuri, patut diingat, tapi ternyata qalilan ma tashkurun, sedikit yang mensyukurinya. Tidak ingat nikmat yang 3 ini. Satu saja hilang dari antara yang 3 itu masalah. Tidak bisa melihat, masalah. Tidak bisa mendengar, masalah. Hatinya kosong, hampa, masalah. Katanya, ingatlah nikmat yang 3 ini, syukurilah dengan maksimal. Mata, telinga, hati. Dimulainya dengan telinga. Telinga nanti akan ditanya. Dan kemudian, fasilitas telinga, mata, hati ini akan ditanya nanti. Ada ayat lain ya. Nikmat yang pokok yang 3 ini akan ditanya. Dan kebanyakan orang masuk azab neraka karena 3 faktor ini. Disebut dalam surah Al-A'raf. Disebut dalam surah Al-A'raf, kebanyakan manusia tersesat ke dalam neraka jahanam disebabkan tidak mensyukuri nikmat yang 3 ini. Ayat 179 halaman 174 suratul A'raf ya, bukan Al-An'am ya. Suratul A'raf, walaqad zara'na li jahannam, telah ditentukan untuk neraka jahanam itu yang akan masuk neraka jahanam, yang jelas akan masuk jahanam, katsiran minal jinni wal ins, mayoritas jin dan manusia. Mayoritas manusia akan masuk neraka karena tidak mensyukuri yang 3 tadi. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins, kami masukkan ke dalam neraka jahanam mayoritas manusia, jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha, ada hati
tapi tak digunakan memikirkan ayat kalamullah. Walahum a'yunun, ada mata tapi tak mau lihat Quran, tak mau melihat jalan ke masjid. Patutnya di pagi hari ini mata digunakan melihat jalan ke masjid. Walahum adhanun la yasma'una biha, ada telinga tak mau mendengar kalamullah disampaikan. Sesak dia mendengar kalamullah disampaikan. Itulah tandanya orang yang akan walaqad zara'na li jahannam, akan ditentukan, ditakdirkan yang akan masuk neraka jahanam itu kebanyakan manusia yang tidak menggunakan 3 fasilitas tadi. Tapi di sini disebut qulub dulu. Kalau dalam ayat tadi afidah, hati juga ya. Qulub pun hati, afidah pun hati. Tapi di sini qulub didulukannya. Kenapa mereka masuk neraka jahanam? Tidak memanfaatkan fasilitas yang 3, hatinya hampa dari Allah, kosong dari Al-Quran, kosong dari ilmu. Cinta masjid tak ada, cinta kalamullah tak ada, cinta ilmu tak ada, cinta ulama tak ada, cinta orang saleh tak ada. La yafqahuna biha, hati tidak digunakan untuk memahami ayat kalamullah, tidak digunakan untuk memikirkan agama Allah. Walahum a'yun, ada mata, la yubsiruna biha, tidak dilihatnya yang patut dilihat. Yang tak patut dilihat, dilihatnya. Yang tak patut dilihat, dilihatnya. Yang patut dilihat, tak dilihatnya. Patut dipegang, patut dipegang, tak dipegangnya. Na'udzubillah ya. Walahum adzan. Nah, di sini dijamakkan ya. A'yun, sana ain. Nah, di sana tadi sama wal absar. Samanya absarnya dijamakkan juga ya. Ada mata, ada telinga, tapi tak mendengar. Ulaika kal an'am, status manusia yang tidak menggunakan fasilitas yang 3 ini kal an'am, seperti lembu, seperti kambing, seperti kerbau, seperti unta, seperti binatang ternak, sama dengan hewan. Hayawan, orang kita bilang hewan. Kalau di Malaysia hayawan, sama dengan makhluk yang berkaki 4 yang makan rumput. La ilaha illallah. Bal hum adall, malah lebih dari itu, lebih jelek dari kambing yang membebek, lebih jelek daripada lembu dan kerbau dan unta. Karena yang berkaki 4 itu tidak ada anehnya, tidak ada qulubun yafqahuna biha. Ulaika humul ghafilun, orang itu namanya orang yang lengah dan lalai. Ghafilun, lengah dan lalai. Subhanallah. Satu lagi kita lihat dalam surah Al-Mulk, ternyata nanti ahlun nar, penduduk neraka, bila masuk neraka diinterview di sana. Sejalan dengan surah Sejadah dan surah Al-A'raf tadi. Ayat nomor 10 surah Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk, halaman 562. Wa qalu, mereka menyesal, dah masuk neraka menyesal, lau kunna nasma'u aw naqil ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka di sana setelah ditanya oleh malaikat dalam ayat sebelumnya, alam ya'tikum nazir, katanya dalam ayat 9. Dalam ayat 8 ya, dalam ayat 8. Kamu masuk neraka ini tidak sampai peringatan sama kamu, Kak. Kalau kamu baca peringatan, dengar peringatan dalam Quran, tidak akan masuk ke neraka. Kamu tidak mendengar kah dulu? Dalam ayat 10 dibilang lau kunna nasma, kalau kami dulu mau mendengar, au naqil, kami mau memikirkan apa yang kami dengar itu baik-baik, ma kunna fi ashabis sa'ir, kami tak akan masuk neraka. Yang tidak mendengar itu
berpotensi besar untuk tergolong ke dalam golongan orang yang disebut dalam ayat 10 ini. Lau kunna nasma'u aw naqil ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau kami dengar baik-baik dulu, kami fikirkan apa yang kami dengar itu, tidak akan masuk neraka kami. Pintar ya? Pintar menjawab. Jadi berarti ahlun nar ini pintar-pintar orangnya. La ilaha illallah. Lalu dalam ayat 11, fa'tarafu bizambihim. Mereka mengaku sendiri kesilapannya. Tapi sudah di sana, sudah terlambat. Nasi sudah jadi bubur, tidak guna lagi. Kalau mengaku sekarang. Fa'tarafu bizambihim, mereka mengaku akhirnya kesilapan mereka di dunia. Fasuhqan li ashabis sa'ir, celakalah, binasalah, brengseklah penduduk neraka itu karena tidak mau menggunakan fasilitas mendengar dan berfikir. Ayat 12 solusi. Ini solusi. Tadi masalah, ini solusinya. Siapa yang mau mencari solusi? Tengok ayat 12 suratul Mulk. Beberapa ayat sebelum itu masalah. Ini ada solusi penyelesaian alternatif. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Ini solusi ini. Ini pilihan yang mau ditarget. Ayat 12 surah Al-Mulk. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Dalam surah Mulk. Kalau dalam surah dalam surah Kahfi, Kahfi pula. Dalam surah Yasin wa ajrun karim. Sama tuh ya. Kalau kita lihat surah Yasin nanti wa ajrin karim. Sama. Ini ajrin kabir, sana karim. Dan isinya sama juga. Innal ladzina yakhshawna rabbahum. Nak selamat dari neraka, nak masuk jannah, mesti ada khasyah. Ada khasyah. Kata ulama, khasyah ini sama dengan makhafah ya. Ra'sul hikmati makhafatullah. Kata ulama. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Orang yang ada rasa takut kepada Allah. Allah tidak nampak di matanya. Bangun dia jam 4, bangun dia tengah 4. Karena Allah dari lewat tengah malam sudah membangunkan manusia. Dah lewat tengah malam, Allah membangunkan manusia supaya bangun, supaya bersimpuh di atas sejadah, supaya salat, supaya berdoa, supaya minta ampun, supaya minta taubat diterima Allah. Pintu ijabah, pintu diterima doa terbuka dari lewat tengah malam sampai terbit fajar. Dah terbit fajar, tutup. Besok lagi buka. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Orang yang takut kepada Allah, padahal Allah itu tidak nampak di matanya, tapi nampak di hatinya. Ghaib, ghaib fil a'yun. Tidak nampak di matanya, tapi nampak di hatinya. Ada rasa takut kepada Allah, selalu lahum maghfirah, dosanya akan diampuni Allah. Allah tidak kira lagi dosanya. Ada rasa takut, dosa terampuni, bahkan wa ajrun kabir, jannah untuknya, surga untuknya. Tadi masuk neraka karena tidak mau mendengar, tidak mau berpikir. Ini orang yang takut kepada Allah. Kenapa dia takut? Dia mau mendengar, dia mau berpikir. Kalau dia tak mau mendengar, dia tak akan takut. Kalau dia mau mendengar, mau berpikir, dia akan takut. Maka dikatakan tadi, kata ulama, ra'sul hikmati makhafatullah. Kepalanya ilmu, induknya ilmu, gudangnya ilmu, takut kepada Allah. Kalau dia takut kepada Allah, Allah akan tambah ilmunya, Allah akan tambah, Allah akan tambah, Allah akan tambah. Kalau rasa takut tak ada, ilmu akan hilang, keberkatan akan dicabut. Maka ada doa khasyah ya dalam hadis Nabi, yang doa ini dibaca Rasulullah waktu berjumpa dengan sahabat pas mau pamitan, mau berpisah. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyati. Ya Allah, agihkanlah kepada kami, limpahilah kami rasa takut kepadamu yang dapat membendung kami daripada kemaksiatan. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Ini dikatakan ulama doa majlis namanya.
Kalau Rasulullah berjumpa dengan sahabat pas mau berpisah, Nabi Muhammad akan baca doa ini. Allah maqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Ya Allah, agihkanlah sama kami, limpahilah kami manisnya rasa takut kepadamu yang dapat membendung kami daripada kemaksiatan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jazakumullahu khairan. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.